Halo, selamat datang di podcast Kepemimpinan di Era Penguasaan Teknologi. Saya, Silviana Eka Putri, akan membahas seputar kepemimpinan Nadiem Makarim di era digital sebagai Menteri Pendidikan Indonesia dan founder Gojek. Simak terus ya. Nadiem Makarim lahir pada tanggal 4 Juli 1984 di Singapura. Nadiem merupakan anak terakhir dari 3 bersaudara. Untuk riwayat pendidikan Nadiem Makarim, pendidikan sekolah dasar sampai menengah ia tempuh di Jakarta, kemudian ia melanjutkan sekolah menengah atas di Singapura. Setelah lulus dari sekolah menengah atas, ia memilih melanjutkan kuliah di Brown University, Amerika Serikat, dan mengambil jurusan hubungan internasional. Lulus sarjana dari Brown University, Nadiem Makarim memilih untuk mulai karirnya dengan bekerja menjadi konsultan manajemen di McKinsey & Company selama 3 tahun dan melakukan pendidikannya ke jenjang master. Nadiem melanjutkan pendidikan masternya di Harvard Business School dengan mengambil jurusan Business Administration. Di era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi saat ini, serta interaksi antar bangsa dan negara yang menghasilkan pertukaran nilai-nilai budaya, Indonesia memerlukan kepemimpinan nasional yang kompeten dan mampu mengimbangi ancaman yang dihadapi negara di era teknologi saat ini. Dalam konteks keindonesiaan, negara ini membutuhkan kepemimpinan nasional yang mampu membawa bangsa dan negara kepada tujuan nasional. Gaya kepemimpinan transformasional adalah gaya kepemimpinan yang bersifat proaktif, yang mengedepankan pemberian inspirasi dan membangkitkan motivasi bawahan atau rekan kerja dengan mengesampingkan kepentingan pribadi. Kepemimpinan yang tidak lagi hanya berfokus pada laba atau keuntungan semata, namun pemimpin yang berfokus pada visi yang kuat dan jelas mengenai perusahaan yang dipimpinnya. Kepemimpinan yang tidak lagi hanya memerintah namun juga dapat menginspirasi rekannya atau bawahannya. Kepemimpinan yang bersifat horizontal yang dapat berbaur, berkomunikasi, dan merangkul semua rekan kerja. Nadiem Makarim mempunyai gaya kepemimpinan transformasional. Dengan gaya ini, Nadiem menerapkan kepemimpinan yang partisipatif, pemimpin yang dapat menyampaikan ide dan tujuan yang mampu menarik perhatian anggota organisasi. Selain itu, Nadiem merupakan pemimpin yang visioner. Kerja nyata Nadiem Makarim selama menjadi pemimpin dalam Kementerian Pendidikan adalah dikeluarkannya kebijakan belajar mengajar dan berfokus pada kemerdekaan berpikir dan fokus pada mempersiapkan pelajar agar dapat menghadapi dan bersaing di zaman revolusi industri. Di samping itu, kerja nyata Nadiem Makarim dalam bidang bisnis terlihat dari berdirinya Gojek hingga saat ini. Dan Gojek menjadi salah satu perusahaan yang diminati di Indonesia. Gojek juga mendapat penghargaan dan semakin inovatif. Gojek juga telah menjadi perusahaan dekakorn di Indonesia. Kelebihan gaya kepemimpinan Nadiem Makarim adalah dilandasi rasa kemanusiaan, selalu gesit, sensitif terhadap kompetisi, dan selalu berinovasi. Sedangkan kekurangan dari gaya kepemimpinan Nadiem Makarim adalah rentan adanya pelanggaran yang berasal dari internal perusahaan yang diakibatkan karena kepemimpinan yang partisipatif. Sebagai pemimpin di era digital ini, hendaknya mempunyai pemikiran yang inovatif dan kreatif sehingga dapat bersaing di era digital ini. Sebagai pemimpin, baiknya menganggap bawahan atau rekan kerja bukan hanya sebagai alat semata, namun melihatnya sebagai aset penting yang harus kita rangkul demi mencapai tujuan bersama. Kurang lebihnya seperti itu podcast yang dapat saya sampaikan tentang kepemimpinan Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan founder Gojek. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Bye-bye.